Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di penghujung bulan Maret ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Ingat selalu firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita terlebih dahulu meluangkan waktu kita sebelum melanjutkan aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan bagi kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di akhir bulan Maret ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 19 dikatakan demikian. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Inilah kata-kata Tuhan kepada Abraham pada saat itu ketika Abraham berdoa syafaat untuk Sodom. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah itu telah memilih Abraham supaya dia memerintahkan, mengajarkan kepada kita, kepada anak-anaknya dikatakan di sini dan juga kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini harus kita garis bawahi, hidup menurut ajaran, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, disinilah kita lihat Abraham itu dipakai oleh Tuhan untuk selalu tetap setia berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Nah, dari situlah dia mengajarkan dan juga mengingatkan kita umat Allah supaya kita melakukan kebenaran, melakukan keadilan, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan menghendaki supaya umat yang dikasihinya selalu tetap berada di dalam jalur kebenaran Tuhan. Nah, oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan jangan pernah kita lari dari jalan kebenaran Tuhan. Jangan pernah kita menolak atau melawan semua perintah Tuhan. Jangan pernah kita hidup di luar jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus selalu tetap berjalan dengan tekun, dengan setia. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena orang-orang yang berjalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, pasti dia akan memperoleh keselamatan, dia akan memperoleh sukacita, dia akan memperoleh damai sejahtera. Oleh karena itu janganlah kita pernah bosan, janganlah kita pernah lari dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, karena jalan Tuhan itu pasti baik, karena jalan Tuhan itu pasti membawa kita kepada kehidupan, kepada kesejahteraan, dan kepada sukacita. Nah, di sini bagaimana Abraham itu yang tadinya Tuhan sudah merencanakan akan menghukum Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena penduduk negeri itu tidak berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, tetapi Abraham berdoa kepada Tuhan. Nah, disinilah Tuhan itu berbicara kepada Abraham yang telah memilih dia supaya Abraham itu memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, termasuklah kita sekarang, supaya jangan pernah kita lari jauh dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan kita, Pak Pendeta, apa sih yang ada di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan? Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu ada keselamatan. Aminkan dulu kuat. Amin. Dan ada damai sejahtera. Jalan kita ini berbelok-belok kalau jalan dunia ini, tetapi jalan Tuhan itu lurus terus yang membawa kita kepada sukacita. Meskipun di renungan-renungan yang lampau saya katakan bahwa jalan Tuhan itu bukan berarti bebas hambatan, tidak ada kiri kanan godaan atau cobaan. Selalu ada, tetapi kalau kita konsisten berjalan di jalan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Pikiran kita lurus, hati kita lurus, dan kita tidak mau neko-neko, kita tidak mau berbohong, kita tidak mau menipu, kita tidak mau mengambil yang bukan hak atau milik kita, dan kita tidak mau melakukan kejahatan. Itulah
yang harus kita lakukan supaya kita jauhkan itu semuanya, tetapi kita melakukan kejujuran, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita lakukan sebagai pengikut Yesus untuk kita lakukan. Banyak jalan yang ditunjukkan Tuhan. Marilah kita, saudara-saudaraku, mari kita saudaraku berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Ingat, firman Tuhan inilah yang menjadi penuntun bagi kita supaya kita selalu tetap mau berjalan kebenaran Tuhan. Makanya jangan malas, jangan malas baca firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan sebagaimana saya katakan awal-awal khotbah ini, awal-awal renungan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan Tuhan kepada kita? Yaitu berkat yang berlimpah, kesehatan, umur yang panjang, kesuksesan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, jangan kita menyia-nyiakan waktu kita. Berilah waktumu kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Selamat meninggalkan bulan Maret dengan penuh sukacita, dan besok kita akan memulai bulan baru di bulan April. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu tetap bersama dengan kita dan selalu memelihara kehidupan kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena di jalan-Mu itu ada kebenaran, ada sukacita, ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada damai sejahtera, dan semuanya Tuhan menuju kehidupan yang kekal. Kuatkan kami Tuhan untuk berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, di jalan kebenaran-Mu. Kami melakukan keadilan, kejujuran, kebenaran dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, terutama umat-Mu saat ini. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami semua. Kami akan meninggalkan bulan Maret ini dan memasuki bulan April besok. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami selalu tak berjalan di jalan Tuhan. Berkatilah Tuhan dan beri kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sakit, dan Tuhan beri kekuatan kepada yang lemah. Tuhanlah yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudaraku, renungan kita di penghujung bulan Maret ini. Selalu tetap percaya dan jangan bergeser dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ingat, syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, ora.